Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Walis Family Channel yang akan membahas tutorial, tips, dan trik pengerjaan aplikasi-aplikasi madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Pada kesempatan kali ini, tak lupa saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa dan mampu mengerjakan semua tugas-tugas kita sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di masing-masing madrasah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips dan tutorial bagaimana mengerjakan perencanaan anggaran RKAM versi 2 dengan cepat dan tepat. Hanya 15 menit, insya Allah teman-teman sudah bisa dan paham untuk mengerjakan aplikasi RKAM V2 ini. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke bahasan topik utama, perlu beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pemahaman awal tentang bagaimana perencanaan pagu anggaran BOS itu seharusnya digunakan. Ada dua jenis belanja yang perlu Bapak Ibu operator dan kepala madrasah ketahui, bahwa dua jenis belanja ini yang akan menentukan seperti apa nanti perencanaan kita dalam merencanakan pagu anggaran BOS. Yang pertama, belanja rutin, di mana belanja ini menjadi hal pokok dan wajib dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan, baik itu Bapak Ibu yang berada di jenjang MI sampai dengan jenjang MA, bahwa setiap operasional yang dibutuhkan tidak lepas dari yang namanya belanja rutin. Belanja rutin ini bisa berupa honor rutin guru dan pembayaran listrik, serta pembelian pulsa internet dan pembelian atau langganan air bagi daerah-daerah yang memang kekurangan air. Nah, belanja ini menjadi belanja pokok setiap bulan yang harus dipenuhi oleh masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua, belanja non-rutin, yaitu belanja yang sifatnya tidak wajib dilaksanakan setiap bulan, akan tetapi belanja ini bersifat asidentil atau kondisional sesuai dengan kebutuhan madrasah. Nah, dana-dana ini dalam menentukan mana yang terlebih dahulu kita rencanakan adalah dengan cara melakukan evaluasi diri madrasah. Nah, dengan evaluasi diri madrasah ini, maka akan ketemu madrasah membutuhkan apa dan seperti apa perencanaan penganggarannya. Makanya nanti disebut dengan belanja prioritas IDM. Ini merupakan hasil pertama dari hasil evaluasi yang dilakukan madrasah atau IDM. Makanya di aplikasi perencanaan BOS tahun anggaran 2023 ini, semua madrasah sudah harus menerapkan evaluasi diri terlebih dahulu sebelum menentukan skala prioritas. Yang kedua yaitu skala non prioritas IDM. Artinya apabila dari prioritas IDM ini masih terdapat dana yang bisa dianggarkan, maka namanya dana itu disebut dana non prioritas IDM. Nah, yang prioritas-prioritas IDM ini seperti mungkin kita sudah tahu bersama bahwa penganggaran dana-dana prioritas IDM ini seperti pembelian buku, terus pelaksanaan PPDB, dan terus perbaikan sarana dan prasarana, penambahan alat multimedia kalau dananya mencukupi. Jadi dari dua jenis anggaran ini, dua jenis belanja ini, BOS yang kita dapatkan harus dianggarkan. Jadi pemahaman awal inilah yang penting agar kita nanti tidak salah dalam menentukan rencana anggaran pendapatan BOS.
Baik, selanjutnya saya akan membahas bagaimana dalam prakteknya, eh, dalam penerapannya pada aplikasi Erekam versi 2 ini. Nah, sebelum kita memasuki aplikasi online, Erekam versi online, ada baiknya karena kita kemarin waktu usulan BOS tahap 1 tahun anggaran 2023 menggunakan file Excel manual yang dibagikan oleh pusat kepada masing-masing madrasah, maka sebaiknya file ini digunakan kembali sebagai acuan ketika menyusun rencana anggaran. Karena kalau kita langsung ke aplikasi online, maka kita akan kebingungan dalam merencanakan pembelanjaan itu untuk apa saja. Makanya sebaiknya file Excel ini yang kemarin kita buat pengajuan BOS, kita gunakan kembali untuk merencanakan pembelanjaan BOS. Di file Excel ini bisa kita cek mulai dari pendapatan BOS kita dalam satu anggaran. Dengan menulis jumlah siswa, otomatis sesuai dengan harga satuan, nanti setiap tahapnya akan muncul pendapatan yang harus kita belanjakan. Nah, dari aplikasi ini juga ada file sheet-nya yang menjelaskan belanja untuk non-EDM atau belanja rutin termasuk di dalamnya. Jadi kita anggarkan dulu untuk belanja rutinnya habis berapa, baru kita masuk ke belanja yang sesuai dengan prioritas EDM yang telah kita kerjakan sebelumnya. Nah, dari belanja rutin ini ya sebagai pedoman awal, yaitu sesuai juknis pengelolaan BOS, juknis BOS tahun 2023, honor rutin bagi guru atau bagi madrasah swasta itu bisa maksimal 60% dari pendapatan BOS selama 1 tahun. Artinya dari perhitungan itu kita bisa mengalokasikan dana awal untuk pembelanjaan rutin ini ke honor rutin GPPNS, yang mana aturannya maksimal untuk madrasah swasta itu adalah 60% dari pendapatan BOS. Baru selanjutnya kita ke belanja rutin berikutnya, yaitu pembayaran listrik, pembayaran internet, dan perbaikan-perbaikan yang sifatnya rutin kita lakukan yang tidak masuk dalam penganggaran prioritas EDM. Selanjutnya kita baru masuk ke belanja prioritas. Belanja prioritas ini sebagaimana yang kita terapkan bersama, bahwa setidaknya madrasah itu membeli buku setiap tahun anggaran itu minimal 10% dari pendapatan BOS. Nah, dari sini juga akan mempengaruhi bagaimana perencanaan anggaran kita ketika sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Nah, mungkin ini saja dulu sementara yang bisa saya sampaikan dalam video ini tentang apa saja yang perlu disiapkan lembaga dalam menyusun Erekam versi 2 ini. Untuk penginputan ke aplikasi online-nya akan saya sampaikan pada video berikutnya. Makanya bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru terkait aplikasi-aplikasi madrasah di bawah naungan Kementerian Agama, khususnya pada tema pengerjaan EDM Erekam yang sedang kita laksanakan sekarang. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.